Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama lagi. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara keluarga besar Harvest Academy. Ya, saudaraku, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup saya sebulan terakhir ini, dan inilah yang akan saya sharingkan. Saat ini saya ada di posisi di Bali, tepatnya di Gunung Hebron of Prayer. Jadi di tempat inilah selama hampir 3 minggu saya mengalami pengeraman. Jadi saya sabat, saya mengikuti apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan ini yang akan saya sharingkan pada saat ini. Saya akan bicara tentang the power of intimacy. Ya. Saudara, di dalam Amsal pasal 8 ayat 30, Amsal pasal 8 ayat 30 dikatakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesayangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Dari Amsal ini kita akan lihat bahwa hubungan Bapa, ya, di sini hubungan anak dengan Bapa begitu akrab, begitu dekat, ya. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Saudara, kita lihat di sana bagaimana hubungan antara anak dan Bapa. Dalam hal ini kita tahu bahwa Bapa kita, ya, Tuhan Allah di sorga dan putranya yang tunggal diutus ke dalam dunia, itu yang telah menebus kita semua. Nah, ini yang akan saya sharingkan, bahwa Bapak itu selalu, di mana sih ada orang tua yang tidak mau dekat dengan anaknya, setiap orang tua, ya, maksud saya, itu selalu ingin dekat dengan anaknya. Ya, sama dengan Tuhan, sama dengan Bapak kita. Dia selalu ingin ketemu dengan anaknya, bergaul, bukan hanya bercakap-cakap, tapi dia ingin bercengkerama. Kalau saya nggak tahu bagaimana hubungan saudara dengan anak-anak saudara semua, tapi yang pasti itulah hati anak, hati Bapak. Selalu ingin bercengkerama, ya, bercanda, berlari, mungkin bisa guling-guling. Kadang ada masanya serius, ya, ada kalanya dia bersenda gurau. Nah, inilah yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anaknya. Kita kan anak, kita anak. Jadi Bapak ingin sekali berhubungan intim dengan kita. Saudara, ada banyak mungkin pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita, tetapi yang Tuhan harapkan dari kita adalah hubungan. Alkitab dikatakan Matius pasal 7 itu, Tuhan, aku sudah melakukan begini, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah bla bla bla, banyak hal yang kita bisa lakukan. Tetapi kenapa Tuhan mengecam? Aku sekali-kali tidak mengenal engkau. Nah, di sini rupanya saudara, banyak aktivitas pelayanan, mungkin Senin sampai Sabtu, ya, semua full dengan kegiatan-kegiatan aktivitas. Itu nggak salah, tetapi ada hal di mana Tuhan sangat menghargai Maria, ya. Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan, Tuhan sangat menghargai. Dan itulah yang terjadi dalam diri saya terakhir. Pada saat saya mengalami, saya sudah pelayanan sudah hampir 20 tahun, tapi di roh saya merasa kayak ada sesuatu yang belum keluar. Di saat itu saya mengejar Tuhan, saya tanya, Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi dengan diri saya? Dan pada saat saya terus bergaul intim dengan Tuhan, saya tidak minta apapun, saya hanya cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan taruh di roh saya, bahwa dia katakan, Yesaya 59 ayat yang ke-6, terlalu sedikit nak engkau menjadi hambaku,
melihara umatku Israel. Aku akan menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Di saat itulah saya tahu destiny saya. Dan bukan hanya stay sebagai gembala sidang, tetapi saya lebih diprioritaskan Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan apa yang terjadi? Saya belajar mengikuti apa yang Bapa taruh di hati saya. Dan saat itulah, saudaraku, saya merasakan benar-benar di situ habitat saya. Karena Tuhan, bukan saya yang memilih, tapi Bapa yang memilih. Itu hasil dari hubungan saya dengan Bapa, bukan sekedar tanya, meminta sesuatu. Pernahkah kita datang kepada Tuhan tanpa kita minta sesuatu, tapi senangkan Tuhan, senangkan di saat kita punya hubungan karib dengan Tuhan. Nah, disitulah kita akan diarahkan kepada panggilan kita yang sebenarnya. Kita tahu, kita bisa merasakan hati Bapa. Nah, di sini saya akan tunjukkan dengan cepat bagaimana pada saat di sana ya, pada waktu saya beberapa hari di Bali ini, saya merasakan benar-benar ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan sampaikan kepada saya, yang ini saya bagikan kepada saudara, ya, bahwa uh, Tuhan Tuhan itu begitu dekat, ya, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Dan disinilah kita lihat bagaimana hubungan intim Tuhan, ya, Tuhan dia memiliki hubungan dengan Bapa. Dia menyaksikan hubungan keintiman Tuhan dengan Bapa. Di sini kita lihat yang pertama, di anak itu bisa melihat bagaimana Bapa bekerja. Ya, bagaimana Bapa bekerja. Dia bisa melihat Bapa menciptakan langit dan bumi. Di situ anak memperhatikan. Anak akan melihat apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Dalam Yohanes 5 ayat 19, maka kata Tuhan menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tuhan itu walaupun dia hadir sebagai manusia di dunia, tapi setiap apa yang dia kerjakan selalu dia connect dengan Bapa. Dia selalu minta petunjuk Bapa karena dia sadar bahwa dia tidak bisa lakukan tanpa Bapa. Ada komunikasi, ada hubungan relationship yang baik, bukan sekedar kayak dengan hubungan yang jauh, yang formal, tapi belajar kita mulai hari ini belajar lebih akrab. Dan saya selama 3 minggu ini diajar Tuhan untuk mengalami hubungan itu. Dan pada saat saya mengalami di mana saya memiliki hubungan yang mesra, hubungan yang karib, hubungan yang sangat intim, Bapak bicara kepada saya, saudara, dia katakan begini bahwa aku lebih suka kalau kamu panggil saya nama asli, original. Ya, saya kaget. Aku nggak ngerti sebenarnya, saya tidak mengerti, tetapi di situ saya tahu, saya belajar, saya sekolah teologi ya, jadi saya tahu nama Bapak kita semua, saya rasa kita semua juga sudah tahu ya, dalam bahasa Ibrani, Yesus itu disebut Yeshua, dan itu saya tahu sebelumnya, tapi saya nggak ngeh gitu bahwa Bapak itu lebih suka di situ, lebih suka saya panggil dia itu, dan pada saat saya memanggil itu, ada sesuatu yang luar biasa, yang saya rasakan di dalam hidup saya. Dan di situ dia berkata, "Nah, aku ingin semua orang bisa mengenal namaku." Ya, saya merasakan sungguh luar biasa dahsyat Tuhan datang dalam hidup saya. Dan hari-hari saya menghidupi itu dan saya bergaul makin dekat dengan dia. Dan ada banyak hal yang Tuhan singkapkan. Sehingga apa yang akan saya kerjakan semua itu seturut dengan kehendaknya. Dan kalau memang Tuhan kehendaki, saya akan dikasih kepercayaan untuk pelayanan, membuka pelayanan di Bali, ya. Tapi sekali lagi ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Dan di Bali ini nanti saya ingin membuat satu tempat di mana orang bisa memiliki hubungan intimasi dengan Tuhan.
yang namanya Hebron of Prayer ini. Di tempat ini hadirat Tuhan dinyatakan, di mana orang mengalami perjumpaan Tuhan. Selama ini kalau ada orang yang mengikut Tuhan hanya karena rutinitas, karena tradisi agamawi atau apalah, tapi hari-hari ini sebelum Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan mempersiapkan gerejanya, sungguh-sungguh punya hati yang sungguh melekat kepada Tuhan. Kita nggak bisa melakukan banyak hal kalau kita tidak melekat kepada pokok pohon, yaitu Tuhan. Jadi dengan kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan bisa berbuah. Kita nggak bisa, aku mau enak buat apa ya hari ini. Dan itu saya coba, saudaraku. Itu nggak maksimal. Tapi pada saat saya menjalin hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan kasih pesan, nak doakan si A. Tiba-tiba kemarin itu ada seorang, saya udah lama nggak hubungi. Saya hubungi dia, seorang yang bernama di Jombang ya, saya nggak sebut namanya, ada seorang di Jombang. Di jam yang sama, saya hubungi dia. Tapi dia nggak aktif HP-nya. Dan besoknya baru dia sharing, Bu, maaf saya nggak bisa buka. Hari itu saya lagi charger HP-nya. Ada apa? Pada saat ibu berdoa, saat ibu call saya, di saat itulah titik kalau saya merasa drop dan saya teriak kepada Tuhan, seolah-olah saya katakan begini, semua tidak ada yang memperhatikan. Buktinya nggak ada orang yang mau doakan saya. Saya betul-betul putus asa. Dia punya pergumulan berat. Tetapi saat anak-anak kita sebagai gereja Tuhan mau punya hubungan intim, kita tahu Tuhan menggerakkan di hati kita. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan di saat itulah Tuhan menolong. Kemudian setelah dia calling kepada saya tanya jam berapa? Ya, saya malah alami itu di jam yang sama. Saya perhatikan, oh ya di jam yang sama. Dan dia akhirnya tidak jadi putus asa karena dia merasa bahwa ternyata pada saat saya di titik batas kekuatan saya, ada Tuhan mengasihi saya, Tuhan memperhatikan saya, Tuhan mempedulikan saya. Ini yang saya bagikan kepada saudara. Mari kita sebagai, apalagi kita dipercaya di KBHA, menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyatakan kuasa, ya, mujizatnya, menolong mereka yang sakit, melepaskan mereka yang terikat, yang terbelenggu, yang terkutuk. Jadi kita nggak bisa dengan kekuatan kita, tapi kita minta Tuhan. Mari kita jalin hubungan intimasi dengan Tuhan. Maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan bukan program kita, bukan agenda kita, dan kita akan dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kita tahu kapan kita bicara, kita tahu kapan kita berkata-kata, kapan kita mengerjakan sesuatu, kapan kita naikkan pujian, kapan kita bekerja. Tuhan sudah tetapkan. Saya belajar banyak. Setiap apa yang akan lakukan, saya harus tanya sama Tuhan, apakah Roh Kudus mau saya lakukan itu? Apa Bapak mau saya lakukan itu? Saya tanya, dan Dia mengatur setiap langkah demi langkah. Dan itulah yang akan membuat kita naik. Dan kita tidak terasa kita ada di puncak lawatan. Saya berharap kita semua, keluarga Harvest Academy, mari kita jalin hubungan, koneksi dengan sorga lebih lagi. Bukan hubungan yang kaku, hubungan formal, tetapi hubungan yang mesra, hubungan seperti anak, ya, bergaul bercengkrama dengan bapaknya, bapak bercengkrama dengan anaknya, sehingga tidak ada gap di antara kita. Open heart, tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu hati kita. Dan saat saya masuk mengikuti, saya mengatakan bahwa ya Tuhan, aku akan panggil kesukaan, ya. Tidak salah saudaraku, panggil Yesus. Tetapi ada nama yang lebih berkenan di hatinya, itu Yesua. Saya merasakan benar-benar di situ. Dan puji Tuhan, saudara, saya melakukan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan sampai hari ini ada kurang lebih 11 jiwa yang sudah menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada banyak mereka langsung kayak dioperasi sendiri. Saya hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan kasih lagu baru, Tuhan lagu penyembahan yang sesuai dengan keinginan Bapa, bukan keinginan saya. Ya, lagu-lagu itu saya senandungkan, saya nyanyikan. Saudara, apa yang terjadi? Orang yang saya layani, walaupun ada yang langsung tatap muka, tapi ada yang pakai via telepon, ya, mereka merasakan jamahan Tuhan dan ada di tubuhnya yang itu seperti ada yang narik.
Nah, itu yang saya ingin saksikan. Kita nggak terlalu banyak apa bekerja keras di saat kita mau sungguh-sungguh melekat di dalam Tuhan. Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7, ya. Dan juga di pasal 15 itu dikatakan kalau kita tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita, maka kita akan bisa berbuah. Kita nggak bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan kita nggak mau nanti setelah selesai dan Tuhan katakan aku tidak mengenal kamu. Saudara, Tuhan memperhatikan pelayanan Marta, ya. Dia tidak membenci pelayanan Marta, dia juga melihat pelayanan Marta itu penting, tetapi Tuhan memuji pelayanan Maria. Banyak pelayanan, kalau memang Tuhan suruh melakukan itu kepada kita, untuk kita lakukan, it's okay, nggak masalah. Tetapi kita mau belajar, setiap kegiatan-kegiatan, aktivitas kita nggak lelah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Sebenarnya Tuhan nggak ada di situ, nggak nyuruh di situ, tetapi kita mau belajar sekarang. Kita mau intimasi dengan Tuhan, jalin hubungan dengan Tuhan. Di saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, masalah-masalah yang ada di sini itu akan freedom. Saudara, saya ditemukan dengan para pendoa-pendoa juga yang hari-hari ini, dan mereka itu banyak mengalami luka sebenarnya. Mereka punya hati yang baik, mendoakan banyak hal, tapi sebenarnya di sini trouble. Mereka banyak hati-hati yang pahit, dan di saat kita datang dalam hadirat Tuhan, mereka mengalami kelepasan. Dan jangan sampai kita menolong orang lain, sementara hati kita pahit, sementara hati kita berduri, sementara hati kita gelap, saudaraku. Karena begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Come on, hari ini, saudaraku, saya berkata kepada pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat yang ada di KBH, dan juga saudara-saudara yang saat ini punya pergumulan, jangan minta kepada Bapa hanya karena saudara punya persoalan, tapi mintalah kepada Bapa, ucapkan syukur karena nama kita tertulis dalam buku kehidupan, karena saudara sudah dianugerahi hidup dan hidup yang kekal. Dosamu yang banyak sudah diampuni oleh Tuhan. Naikkan syukur. Bapak tahu apa yang saudara perlukan. Bapak tahu persis apa yang saudara sedang alami. Tuhan izinkan semua itu supaya kita lebih dekat dengan Dia. Hanya itu, saudara. Dia bisa melakukan banyak hal. Cuman satu yang dia tidak bisa lakukan. Bapa menciptakan kita supaya kita menjadi pemuji dan penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita sudah melakukan panggilan kita yang utama sebagai penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran, percayalah, semua persoalan dan masalah kita akan selesai dengan ajaib. Haleluya, itu yang saya rasakan selama hampir 27 tahun. Dan saya terus membuka hati, saya nggak mau, apa yang saya lakukan, termasuk saya pelayanan sampai saya hari ini, saya ingin biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ini yang saya ingin. Mari saudaraku, mau belajar. Ya, hidupi hidup ini, lakukan apapun yang saudara katakan, apapun yang hari ini akan saudara kerjakan, bukan rutinitas, tapi itu karena Bapa mau. Itu hasil dari keintiman. Hasil keintiman. Kalau kita sebagai suami istri, ya, kalau kita sudah menjalin kehubungan, baru ada kelahiran, ya, tidak ada kelahiran, tidak ada jiwa-jiwa di KBH tanpa ada keintiman dengan Bapa, intimasi dengan Bapa akan membuat kelahiran jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari kita naikkan pujian penyembahan bukan rutinitas, tapi sungguh-sungguh karena kita mencintai Tuhan. Kepada Yesua, kepada pribadi Tuhan yang hidup, yang sampai hari ini mencintai saudara dan saya. Biarlah lewat renungan yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan kita kembali back to the Bible yang Bapa ingin. Dia lihat saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan di muka bumi ini, tapi hanya sepertiga yang hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Mari, kalau saudara ingin sungguh-sungguh menjadi mempelai-mempelainya, jangan ikuti Tuhan dari jauh. Jangan layani Tuhan hanya karena rutinitas, tapi layani Tuhan karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Bapa kita, karena Dia telah menebus dosa kita. Apapun keadaan saudara hari ini, ucapkan syukur.
Kalau ada di hati saudara merasa ada sesuatu kepahitan, lepaskan pengampunan pada orang-orang yang mengecewakan. Datang kepada Bapa, ucapkan syukur. Jangan minta-minta, jangan merengek-rengek, tapi layani Tuhan dengan segenap hatimu. Lihat apa yang Bapa Yesus sudah lakukan atas hidupmu. Jangan lihat masalah yang sedang terjadi dalam hidup saudara membuat saudara kecewa, membuat saudara tertekan dan semakin stres, dan iblis senang karena saudara bisa masuk dalam jebakannya memisahkan hubungan kau dengan Bapa. Tapi hari ini saudara katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan katakan, Bapa, aku punya masalah yang besar. Dibalik, kita harus rubah mindset kita. Dan itu juga karena intimasi. Saya bisa mengatakan ini juga karena intimasi, saudara. Tanpa intimasi, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu. Jadi mari kita hidup dalam panggilan. Saat kita hidup dalam panggilan, saya mengalami pemeliharaan Tuhan. Saat saya hidup dalam panggilan, saya mengalami perlindungan Tuhan yang ajaib. Banyak yang saya hadapi, tapi kasih Bapa selalu melingkupi saya, membela saya. Dan yang ketiga, ada productivity. Artinya, apa yang saudara lakukan itu semakin berkembang. Dan orang-orang yang saudara layani, mereka akan terberkati dan mereka katakan, wow, yang seperti ini belum pernah saya lihat. Dan itu akan Bapak lakukan kepada saudara. Mari bangkitlah gereja Tuhan. Lakukan semua tugas pelayanan. Bukan karena rutinitas. Bukan karena agenda gereja. Bukan karena program manusia. No, stop, berhenti. Mari lakukan apa yang menjadi agenda kerajaan sorga. Karena dia akan merepresentatifkan kerajaannya di muka bumi. Lewat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Puji Tuhan. Bapak Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.
Kedengeran nggak Pak? Keluhannya itu aja ya Bu ya, kaki ya Bu ya?